3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaian wan prestasi pada akad murabahah. Sebelum saya membahas tentang judul ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari Prodi Perbankan Syariah dalam mata kuliah Perancangan Perjanjian Bisnis. Sebelum kita membahas wan prestasi, alangkah baiknya kita membahas perjanjiannya dulu. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya. Maksudnya adalah kesepakatan ini berarti persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai pokok-pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Antara pihak itu harus mempunyai kemauan secara sukarela atau bebas untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Kemauan sukarela ini merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat kesepakatan tidak dipenuhi, contoh, karena paksaan, khilaf, atau penipuan. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Artinya, kedua belah pihak itu harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Contoh, dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, apabila syarat kecakapan tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Nah, hal tertentu ini artinya adalah barang yang menjadi objek perjanjian itu harus ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Nah, apabila syarat suatu hal tertentu tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Yang keempat, sebab yang halal. Nah, halal ini adalah suatu perjanjian tidak ada sebab, maka perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, apabila halal tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban atau kepentingan umum. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum menjadi batal demi hukum. Nah, kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian dapat dibatalkan. Selain itu, adanya hal tertentu dan sebab yang halal sebagai syarat objektif apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya, dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian. Macam-macam dalam perjanjian. Macam-macamnya yang pertama ada perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Contohnya, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, perjanjian untuk berbuat sesuatu. Perjanjian untuk berbuat sesuatu itu contohnya perjanjian untuk membuat suatu barang. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Contohnya, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain. Perjanjian untuk tidak mendirikan bangunan. Akad murabahah. Sebelum kita membahas akad murabahah, apa sih akad itu? Akad itu ialah kesepakatan atau perikatan dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai akad didasarkan pada keridhoan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Artinya,
tidak ada paksaan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dan adanya dua janji antara pihak yang disepakati dan dilanjutkan dengan ijab dan qabul, maka terjadilah akad. Apa sih sebenarnya akad murabahah? Nah, akad murabahah itu dalam konsep fikih muamalah yang banyak dipraktekkan pada bank syariah adalah akad jual beli murabahah. Nah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu memberikan pengertian bahwa murabahah itu adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Nah, apa karakteristiknya? Dalam karakteristik akad murabahah yaitu penjual harus memberitahu tentang modalnya berapa atau harga pembeliannya barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Pengertian akad yaitu salah satu produk akad murabahah yaitu salah satu produk penyaluran dana perbankan syariah dengan model pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli. Apa sih sebenarnya rukun-rukun dalam transaksi murabahah? Yang pertama itu ada pihak yang berakad, artinya yaitu ada penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang diakadkan yaitu barangnya, barang yang diperjualbelikan, misalnya sepatu, tas, baju, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada akad, yaitu adanya berupa serah atau ada serah terima atau yang disebut dengan ijab dan qabul. Dalam syarat murabahah ini yang pertama yang harus dipenuhi yaitu penjual itu harus jujur, harus terbuka, harus transparan tentang modal dan keuntungan kepada pembeli, karena dalam hal ini sudah diatur dalam pasal 116 ayat 3, yaitu penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Yang kedua yaitu harus terbebas dari riba. Riba ini sudah diatur dalam ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 116 ayat 2 yang berbunyi penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian harus bebas dari riba. Dalam arti di sini adalah penjual tidak boleh menjual barang yang masih milik orang lain, tetapi harus benar-benar barang tersebut dipunyai oleh si penjual dan terbebas dari riba. Yang ketiga ada penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sudah pembelian. Apabila terjadi kerusakan atau cacat bisa langsung dikembalikan kepada penjual. Dan keempat, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Apabila ada sedikit cacat atau apapun itu harus disampaikan kepada pembeli dan bisa didiskusikan tentang harga atau ada pemotongan harga. Dan yang terakhir yaitu ada kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah ini ada ketentuannya. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Contohnya minuman keras, terus barang-barang yang bernajis dan lain sebagainya. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, dalam arti bank ini harus memenuhi apa yang dibutuhkan nasabah, bukan hanya atas kehendak bank sendiri. Yang kelima, yaitu bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, jika pembelian dilakukan secara utang bagaimana, jika pembelian dilakukan secara tunai seperti apa. Resiko dalam transaksi murabahah. Apa sih resiko? Nah, dalam mengantisipasi resiko yang akan terjadi dalam transaksi murabahah, yaitu yang pertama ada resiko pembiayaan atau credit risk. Apa sih? Disebabkan oleh apa? Yaitu disebabkan oleh nasabah debitur wan prestasi atau ingkar janji atau gagal dalam mengembalikan pembiayaan yang diterima dari bank. Yang kedua, kelalaian atau default, yaitu nasabah memang sengaja tidak membayar angsuran, lalai. Yang ketiga, fluktuasi harga komparatif. Artinya, di sini apabila terjadi harga suatu barang di pasar naik, setelah bank membelikannya untuk nasabah, bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. Yang terakhir yaitu objek murabahah yang dijual. Maksudnya yaitu murabahah bersifat jual beli, dalam artikan, bersifat jual beli dengan utang. Maka ketika kontrak telah ditandatangani, maka barang menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap barang tersebut, termasuk menjualnya. Wan prestasi. Wan prestasi ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu wan prestatie, yang berarti prestasi buruk. Prestasi buruk dalam arti yaitu sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur. Wan prestasi sudah diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan. Apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Untuk mengetahui seorang debitur itu telah melakukan wan prestasi, itu bisa diketahui melalui 3 keadaan. Yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya, debitur ini tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Artinya,
debitur melaksanakan semuanya untuk memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Nah, maksudnya di sini adalah debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat terhadap waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Nah, debitur ini bisa dikatakan lalai atau wan prestasi. Dalam unsur terpenuhinya wan prestasi, biasanya yang pertama itu adanya kesalahan karena disengaja. Maksudnya yaitu jika kerugian yang ditimbulkan diniatkan dan memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan unsur kesengajaan yaitu jika kerugian yang ditimbulkan itu diniatkan dan memang dikehendaki oleh debitur. Sedangkan unsur kelalaian yaitu di mana seseorang atau debitur itu seharusnya dalam kondisi tahu bahwa dengan perbuatannya akan timbul kerugian bagi kreditur. Dalam menentukan seseorang atau debitur sengaja atau tidak dalam melakukan kesalahan itu tidaklah disandarkan atau disyaratkan bahwa debitur bertujuan untuk merugikan kreditur. Jadi tidak ada maksud untuk merugikan kreditur. Bisa saja saat membuat kesalahan tersebut debitur tidak bermaksud merugikan kreditur. Jadi sekalipun sama sekali tidak bermaksud merugikan kreditur, tetapi kenyataannya ini menimbulkan kerugian, maka tetap ada unsur kesengajaannya. Yang kedua itu kesalahan karena kelalaian. Nah, apabila debitur tidak berbuat sesuatu atau dengan apa yang diperjanjikan, maka akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wan prestasi. Apabila tidak ditentukan batas waktunya, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur yang disebut dengan somasi. Yang ketiga, pernyataan lalai dan somasi. Nah, dalam pasal 1238 KUH Perdata, seorang debitur ini dianggap lalai apabila terdapat surat peringatan yang menyatakan debitur lalai dan debitur diminta untuk melakukan kewajibannya. Di sini bisa dapat disimpulkan dari judul di atas, yaitu faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah itu disebabkan karena adanya faktor lalai atau wan prestasinya debitur dari kewajiban membayar. Faktor lalai, kurang pahamnya debitur terhadap akad yang dibuat. Terus faktor akad seperti cacat atau bahkan tipu daya, dan faktor lainnya seperti kurangnya penghasilan nasabah. Jadi maksudnya usaha yang dimiliki oleh debitur ini mengalami penurunan pendapatan. Nah, upayanya apa sih upaya dalam penyelesaian wan prestasi pada akad murabahah? Yaitu yang pertama dengan melakukan musyawarah atau dibicarakan secara kekeluargaan, secara baik-baik, terus adanya mediasi, bagaimana cara penyelesaiannya,
ada negosiasi dan melalui jalur peradilan agama. Nah, dengan mengedepankan perdamaian untuk mencari kebaikan dan penyelesaian masalah, ini sudah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Agar apa? Agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi kreditur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.